Bursa Pilkada Jakarta semakin memanas jelang Pilkada berlangsung nanti bulan November. Nah, ada sejumlah nama yang kemudian bermunculan, termasuk nama Anies Baswedan yang kembali muncul, dimunculkan lagi oleh PKS. Dan belakangan ada nama dari anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang juga ternyata sempat menyebutkan berharap untuk disandingkan dengan Anies Baswedan. Berikut informasinya. Bursa calon gubernur daerah khusus Jakarta kembali ramai dibicarakan di ruang publik. Setelah sebelumnya, nama Sri Mulyani, Andika Perkasa, Tri Risma Harini, Mardani Alisera, Basuki Cahayapurnama, Riza Patria, hingga Rahayu Saraswati digadang-gadang akan meramaikan Pilkada Gubernur DKJ. Kini, bursa nama calon gubernur DKJ diprediksi akan bertambah. Orang dekat mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Sudirman Said, dikabarkan akan diusung melalui jalur independen. Sementara Anies Baswedan sendiri juga diprediksi akan kembali berlaga setelah sebelumnya DPW PKS Jakarta mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta 2024. Pekan ini publik juga dikejutkan dengan timbulnya nama anak terakhir Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang masuk bursa cagup Pilkada 2024. Wajah Kaesang bahkan sudah disandingkan dengan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Satrio Djiwandono. Poster keduanya sudah tersebar di sejumlah media sosial sebagai cagup dan cawagup Jakarta 2024. Santernya nama Kaesang di Bursa Pilkada Jakarta dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang baru-baru ini mengubah batas waktu penghitungan usia bakal calon kepala daerah. Kaesang yang saat ini belum genap 30 tahun diprediksi akan mudah melenggang menjadi bakal calon gubernur DKJ. Lantaran putusan MA nomor 23P/HUM/2024 mengubah aturan usia calon kepala daerah yang dihitung saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Lalu, siapakah calon paling kuat yang dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, nampaknya perang bintang ya dalam Pilkada Jakarta nanti karena sejumlah nama yang sudah tenar sudah muncul ke publik, ditambah lagi yang terbaru anak Presiden Joko Widodo ini juga kabarnya siap berduet dengan Anies Baswedan. Bagaimana potensinya dalam Pilkada Jakarta nanti? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber. Sudah ada Mas Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Umam. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Alfat. Mas Umam. Mas Umam, berbicara mengenai Pilkada Jakarta, ini masih seksi begitu ya. Nampaknya sejumlah nama tenar ini nampaknya berbondong-bondong untuk masuk bursa Pilkada. Selain juga kita tahu Bu Risma, kemudian Pak Ahok, Anies Baswedan, yang terbaru adalah Kaesang. Ini Kaesang sempat disandingkan, fotonya sudah beredar luas di media sosial dengan Budi Satrio Djiwandono dari Gerindra. Tapi di sisi lain, di dalam sebuah podcast ini, Mas Kaesang menyatakan siap berduet dengan Pak Anies. Ini bagaimana nih peluangnya nih nanti? Plot twist bukan ini? Ya, sepertinya Kaesang mencoba untuk menebar semua kemungkinan ya. Karena bagaimanapun juga ini menjadi sebuah eksersis politik yang cukup menarik bagi Kaesang, terutama bagi PSI. Karena praktis DKI itu salah satu basis yang dimiliki cukup kuat oleh PSI. Dia memiliki sekitar, kemarin mendapatkan 465.000 suara dengan konversi sekitar 8 kursi. Dan itu angka yang cukup promising untuk sebuah partai yang memang tidak masuk di parlemen, tetapi dia dalam konteks DKI, ini DKI Jakarta. Memang betul nanti beberapa bulan yang akan datang, ibu kota akan berpindah ke Nusantara, tetapi center of gravity secara politik, secara ekonomi dari Indonesia tetap di DKI. Dengan kekuatan yang sangat masif, bahkan APBD dari DKI 85-87 triliun. DKJ sekarang namanya. DKJ, ya nanti akan diperluas, termasuk dari punyanya Mas Alfat nanti di Bogor masuk di sini. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini tampaknya ini akan terus dimatangkan, meskipun kemarin ada informasi dari Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, yang notabene dalam konteks koalisi Indonesia Maju adalah lingkar dekat dari Pak Jokowi. Beliau mengatakan Pak Jokowi melarang. Jadi jangan dulu, jangan Kaesang dulu. Meskipun argumennya hanya anu, dan anu. Nah, ini tidak clear. Tetapi bisa saja informasi itu sifatnya mencoba untuk menetralisir kontroversi yang kemarin sempat mencuat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi putusan Mahkamah Agung. Tetapi sekali lagi
jika rakyat menghendaki, barangkali juga akan dilepaskan juga. Oke, menarik. Nah, untuk supaya perbincangan makin menarik, kita akan undang pakar komunikasi politik juga yang sudah hadir nih di kita. Silakan, Pak Effendi Ghazali. Selamat pagi, Bang Effendi. Bang Ege, sehat ya Bang? Oke, tadi kita baru bahas mengenai Kaisang yang ternyata ada pernyataan terbaru dari Pak Joko Widodo yang melarang katanya, meskipun alasannya belum jelas. Menurut Bang Ege, apakah kemudian dari narasi yang sekarang sudah beredar, ditampilkan poster segala macam, apakah memang nanti kemudian muaranya akan tetap berada di tangan Pak Joko Widodo untuk memutuskan maju tidak Kaisang? Ya, selamat pagi. Sebetulnya yang paling ahli memang Mas Khairul Umam kan. Tadi sudah Mas Umam. Iya, enggak, maksud saya hampir semua ilmu kadang-kadang enggak berlaku di Indonesia ya. Jadi saya sudah hampir menyerah. Tapi yang mau saya katakan untuk menjawab langsung pertanyaan itu, kan seakan-akan selalu lempar bola ya, ya kan? Ya jangan maju misalnya gitu ya. Lama-lama ya maju. Jadi Persis banget sih intonasinya. iya benar. Udah pelajari kalau intonasi. Jadi ini juga rasanya keinginan ada. Nah, itu aja dulu. Keinginan ada. Kalau keinginan ada lalu terlihat jalan ada, ditambah biasanya dengan survei, ya. Jadi selalu begitu, keinginan. Nanti tes ombak, kalimatnya bisa beda-beda. Jangan atau apa belum terpikir atau terserah MA. Masih bisa berubah. Tanyakan. Iya, itu selalu bisa berubah. Terbukti selalu bisa berubah. Tapi ada di tengah-tengahnya ada semacam garis rasional, yaitu melihat hasil survei. Nah, ketika itu ada, maka seakan-akan, ini kan seperti dulu, seakan-akan ada keinginan dari yang ingin maju, ditambah keinginan dari rakyat yang diwakili oleh survei. Survei ini kan kadang-kadang meliding juga lebih dulu. Nanti baru tepat 1 minggu sebelum atau 2 minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, kurang lebih begitu. Ya, tidak fair rasanya kalau tidak mention sejumlah nama lain, karena di DKJ ini nama-nama tenar yang muncul. Ada Tri Risma hari ini, Sri Mulyani, Andika Perkasa, Ahok juga, ada Mardhani Alisera, Riza Patria, Rahayu Saraswati. Nah, Anda melihat tokoh-tokoh ini apakah peluangnya juga, bagaimana besar peluang juga mereka begitu untuk bisa masuk dalam kontestasi di Jakarta? Beberapa seperti menahan diri ya. Jadi saya lihat dulu kan dipasangkan Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarep ini ya. Kemudian Budi Jiwandono langsung mengatakan, dan ini bagus nih, dia langsung mengatakan dapat tugas dari Pak Presiden terpilih untuk tetap di DPR. Jadi ingin mengatakan, kalaupun ada perubahan di MA itu bukan buat saya. Buat saya loh ya. Ini bola panas ini ke yang lain sajalah gitu. Tapi bahwa ada sesuatu di MA, dan ini kan rasanya memastikan bahwa, sekali lagi, kalau survei nanti bergulir dan memastikan satu tempat buat Kaisang Pangarep. Dengan demikian, untuk pasangan ini yang menarik kan tadi malam kalau nggak 1 hari lalu ya, Kaisang mengatakan kalau Anies mau nggak apa-apa gitu ya. Bahkan sudah ada 8 kursi itu PSI. Anies saya nggak tahu dapatnya dari mana. Tapi selalu menarik untuk menggarisbawahi di Jakarta ini cepat sekali cairnya itu. Teman bisa berhadapan dengan teman, lalu kalimatnya bisa tajam sekali. Lawan jadi teman ya. Lalu kalimatnya tajam sekali. Wah, sudah saatnya bukan lagi guru-guru palsu gitu. Wah, kita jadi bingung. Ini guru palsu yang mana? Kok cepat sekali? Di era peralihan ini kan, transisi Jakarta ini menuju bukan lagi ibu kota gitu. Tidak elok berseberangan dengan presiden terpilih misalnya. Sudirman Said yang mengatakan itu. Itu ya. Enggak, saya dengar aja maksud saya. Tapi ini menjadi cepat sekali dan saya belum mampu mengendapkan. Saya nggak tahu kalau rakyat Jakarta tuh bisa cepat mengendapkan yang begitu gitu. Baik, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam kalau mencermati, oke lah beberapa nama sudah keluar. Tapi kalau kita melihat kan partai politik ini nampaknya tidak bisa maju sendirian. Semuanya harus butuh partai lainnya begitu ya. Kalau melihat konfigurasi dari partai politik, apakah akan sama seperti Pilpres, PKB, Nasdem dan juga PKS, atau memang mereka mencari jalannya masing-masing nantinya? Ya, kalau misal kita melihat dari hasil Pileg kemarin, memang konfigurasinya menjadi cukup kompleks karena praktis tidak ada yang memiliki golden ticket. Termasuk PKS yang per hari ini menjadi juara di DKI, dia hanya bisa mendapatkan sekitar 16-17%. Dan itu masih butuh penguatan yang cukup serius. Nah, oleh karena itu kalau kita cermati secara lebih detail, tampaknya memang ada potensi replika kekuatan koalisi di Pilpres kemarin dalam konteks pertarungan di DKI Jakarta. Karena kalau misal dari Kim, sudut yang menang,
hampir pasti tadi Jakarta itu sebagai center of gravity secara politik dan ekonomi, maka besar kemungkinan presiden terpilih tidak akan melepaskan pucuk kekuasaan di Jakarta nanti untuk berada di luar kontrol dia, apalagi menjadi bayang-bayang yang berpotensi menjadi ancaman secara politik bagi dia, menjadi kompetitor masa depan. Maka besar kemungkinan the elected president, Pak Prabowo, akan mencoba untuk melakukan apapun untuk memenangkan pertarungan di DKI. Sementara di sisi lain, per hari ini tampaknya komunikasi antara Kim dengan PDIP belum ada titik temu. Nah, kalau misal kemudian itu situasinya seperti itu, besar kemungkinan ditambah lagi ya, PDIP selama proses politik pasca reformasi di DKI konteksnya belum pernah menjadi makmum. Hampir selalu dia menjadi imam, leading terus. Kalau misal kemudian nanti dia membanting setir menjadi makmum, karena dia sekarang juara nomor 2 misalnya, apakah kemudian itu memungkinkan dilakukan PDIP? Rasa-rasanya belum. Nah, di sisi yang lain PKS ini juga sama, sedang memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, menjadi juara. Nampaknya juga PKS menyiapkan juga dari internalnya untuk maju dari nantinya, internal, meskipun juga pada konteks tertentu harus dihitung apakah kader terbaik PKS itu nanti memiliki akar yang cukup kuat. Karena PKS sendiri tidak bisa bermain sendiri. Basisnya kan terkonsentrasi misalnya Jakarta Timur, sebagian Jakarta Utara, Jakarta Barat. Tetapi di beberapa titik yang lain itu masih cukup membutuhkan penguatan yang lain. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan menjadi sebuah dinamika yang sangat-sangat light, karena bagaimanapun juga belum ada satu kekuatan yang bisa mendominasi, kecuali ada kemudian nanti again dugaan the invisible hand yang bermain sehingga kemudian memainkan. Saya udah nyerah, nggak ikutan, nggak tahu saya. Nah, ini agak-agak kayaknya udah begini lagi. Nanti dibahas invisible hand, usaha jeda. Tetap di sini. Apa kabar bisa pagi?